tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratan kiram wal muhtaram, alim para ulama, wabil khusus al-mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan bin Abdullah SHMM selaku pengasuh dan ketua yayasan pesantren Zainul Hasan Genggo, yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggo, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah sumber daya manusia, yakni Bapak Putri Rahman MDI, dan yang kami hormati pula orang tua saya yang telah membiayai saya dan telah membesarkan saya pada sampai saat ini. Dan yang tak lupa pula kami hormati teman-teman MPI 5B yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di suatu kelas ini yang insyaallah penuh dengan barakah dan maghfirah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kehariman kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang menuntun kita minal dhulumati ila nur. Langsung saja saya mulai presentasi pada pagi hari ini dengan subtema potensi kepribadian pandangan terhadap aset individu kita. Di sini ada 4 tipe kepribadian menurut buku Florence Teacher. Di sini ada empat tipe kepribadian, yang mana 4 tipe kepribadian ini, yang pertama kepribadian sanguinis populer, kepribadian melankolis sempurna, kepribadian koleris kuat, dan kepribadian melankolis damai. Di sini untuk pertama saya akan menjelaskan kepribadian sanguinis populer. Tipe kepribadian sanguinis populer itu ada ciri-cirinya dan ada juga kelemahannya. Di sini ada kelebihannya, yang mana kelebihannya itu yang pertama ekstrovert, pembicara dan optimis. Untuk ekstrovert, seseorang yang memiliki kepribadian sanguinis populer itu biasanya ekstrovert. Ekstrovert itu apa? Ialah sering keterbukaan atau tidak malu-malu. Biasanya contohnya di suatu kelas ini ada seseorang yang ekstrovert itu bisa menghidupkan kelas dengan tidak malu-malunya. Dia bisa berargumentasi apa yang ada di pikirannya begitu. Untuk yang kedua, seseorang yang memiliki kepribadian sanguinis populer biasanya dengan ciri-ciri pembicara. Pembicara tersebut ialah seseorang yang memiliki kepribadian ini biasanya pembicara. Dia seringkali tidak sungkan-sungkan apa yang dia bicarakan. Biasanya kalau di sosial itu biasanya langsung bisa berbaur, ya, langsung bisa berbaur. Seseorang yang memiliki kepribadian tersebut bisa saja langsung berbaur dengan orang-orang sekitar. Untuk yang ketiga, seseorang yang memiliki kepribadian sanguinis populer itu ciri-cirinya itu optimis.
optimis di sini mempunyai makna bahwasanya seseorang itu selalu berpikiran positif. Contohnya, kita itu ingin berdagang. Seseorang yang mempunyai kepribadian sanguinis populer itu biasanya bisa optimis dengan cara memikirkan hal-hal positifnya, yakni bahwasanya memikirkan hasilnya saja, bukan mungkin begitu. Untuk kelemahannya, seseorang yang memiliki kepribadian sanguinis populer itu kelemahannya sering berbicara berlebihan. Biasanya seseorang yang mempunyai kepribadian ini sering berbicara berlebihan, sehingga pendengarnya pun itu merasa ilfil mendengarnya begitu. Dan untuk kelemahannya, yang kedua itu tidak teratur dan mudah lupa. Kepribadian sanguinis populer untuk kelemahannya yang kedua itu tidak teratur. Jadi seseorang itu contohnya berada di suatu kelas dan tidak mentaati peraturan yang ada di sekolah. Itu biasanya orang-orang yang mempunyai sifat atau kepribadian sanguinis populer dan mudah lupa. Mudah lupa, dia biasanya mudah lupa. Ceritanya, ini ada suatu wanita yang pergi jalan-jalan dan memarkirkan mobilnya di salah satu gedung pencakar langit, yang mana gedung pencakar langit tersebut memiliki 7 lantai, dan dia pun memarkirkan di salah satu lantai. Seketika itu, si wanita itu langsung keluar dari mobilnya tersebut dan pergi berbelanja ke salah satu minimarket. Setelah berbelanja, dia pun kembali ke parkiran. Lalu dia pun sontak lupa terhadap merek dan warna mobilnya. Dan seketika itu si wanita tersebut meminta bantuan kepada orang-orang sekitar yang ada di parkiran tersebut. Dan dia pun menanyakan warna dan merek mobilnya. Dan orang-orang pun sontak melihat kejadian aneh. Wah, ini lucu, kejadian yang sangat lucu. Karena seseorang yang memiliki kepribadian sanguinis populer, di sini kelemahannya kan mudah lupa. Jadi seseorang itu mudah lupa. Dan sontak saja si wanita tersebut meminta bantuan kepada satpam. Dan satpam pun itu bertanya kepada si wanita, mengapa wanita tersebut lupa begitu. Dan si wanita pun menjawabnya karena dia tidak tahu warna mobilnya dan merek mobilnya. Wah, ini kejadian yang sangat lucu, katanya si satpam. Lalu si satpam itu meminta kontaknya dan mencari mobilnya bersama orang-orang sekitar yang meminta bantuannya tersebut. Singkat cerita, mobilnya tersebut lalu ditemukan di suatu tempat dan memberikan kabar kepada si wanita bahwasanya mobilnya itu sudah ditemukan. Lalu si wanita tersebut memberikan terima kasih kepada yang telah mencarinya. Dan seketika itu si wanita tersebut orang-orang yang mencarinya tersebut menjadikan komunitas bagi seseorang yang mencarinya tersebut begitu. Kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita ini bahwasanya seseorang yang memiliki kepribadian sanguinis populer, dia itu kelemahannya mudah lupa, tetapi untuk berinteraksi dengan seseorang itu sangat-sangatlah mudah gitu. Untuk yang kedua, itu kepribadian melankoli sempurna. Di sini seseorang yang memiliki kepribadian melankoli sempurna itu untuk kelebihannya atau ciri-cirinya, yang pertama itu introvert. Introvert itu apa? Ialah tidak terlalu terbuka untuk pembicaranya, selalu tertutup. Yang kedua itu pemikir. Biasanya seseorang yang memiliki
kepribadian melankoli sempurna, untuk kepribadiannya itu ciri-cirinya itu pemikir. Jadi dia itu contohnya di suatu kelas ini ada seseorang yang introvert, biasanya itu cuman diam dan memikirkan yang ada di depan, biasanya cuma begitu. Dan yang ketiga itu ciri-ciri kepribadian melankoli sempurna, itu yang ketiga itu biasanya pesimis. Pesimis di sini artinya bahwa seseorang yang memiliki kepribadian melankoli sempurna itu pesimis, yang artinya pesimis ini memikirkan hal-hal yang negatif. Contohnya kita itu ingin berdagang dan memikirkan ruginya toh, tidak memikirkan hasilnya. Jadi seseorang yang memiliki kepribadian tersebut ialah memiliki ciri-ciri pesimis. Jadi berpikir dulu sebelum bertindak. Dan untuk kelemahannya, seseorang yang memiliki kepribadian melankoli sempurna itu kelemahannya sulit memaafkan. Di sini yang pertama sulit memaafkan. Jadi seseorang tersebut itu biasanya sulit memaafkan. Jadi mungkin saja seseorang yang memiliki kepribadian ini di benak hatinya itu terlalu sakit sehingga dia itu sulit memaafkan, begitu. Dan untuk yang kedua, kelemahan dari kepribadian melankoli sempurna itu sering merasa kurang percaya diri. Di sini mungkin seseorang yang memiliki kepribadian melankoli sempurna itu sering merasa kurang percaya diri. Mungkin saja seorang yang sudah introvert tetapi dia juga memikir, tetapi dia memiliki argumen, tetapi dia untuk memunculkan argumennya tersebut dia kurang percaya diri, begitu. Itu untuk ciri-cirinya dan kelemahannya. Yang ketiga, di sini ada kepribadian koleris kuat. Untuk ciri-cirinya koleris kuat itu ada 3 juga. Yang pertama itu ekstrovert. Untuk ekstrovert di sini ialah keterbukaan. Jadi di sini ada 2, ekstrovert yang koleris kuat dan sanguinis populer itu berbeda. Ekstrovert yang kedua itu ciri-cirinya itu sebagai pelaku. Jadi seseorang yang memiliki kepribadian koleris kuat biasanya sebagai pelaku. Pelaku itu contohnya di sebuah kelas ini ada seorang yang bisa saja memimpin kelas ini tanpa disuruh, begitu. Biasanya itu sebagai pelaku kepemimpinan. Yang ketiga itu optimis. Optimis di sini biasanya seseorang yang memiliki kepribadian koleris kuat itu biasanya optimis. Optimis ini selalu berpikiran positif. Jadi seseorang ini biasanya selalu berpikiran positif apa yang dia kerjakan, begitu. Untuk kelemahannya, kepribadian koleris kuat di sini ada kelemahannya. Kelemahannya yang pertama suka mengontrol dan mendominasi. Di sini biasanya seseorang yang memiliki kepribadian koleris kuat itu suka mengontrol. Jadi biasanya koleris kuat ini biasanya cenderung seorang pemimpin yang memiliki kepribadian tersebut. Biasanya seseorang yang memiliki kepribadian kepemimpinan koleris kuat itu biasanya untuk kepemimpinannya itu otoriter. Jadi tidak mau dikoreksi oleh bawahannya dan selalu mendominasi. Mendominasi itu biasanya tidak mau dikoreksi oleh bawahannya, begitu. Dan yang kedua, seseorang yang memiliki kepribadian koleris kuat itu kelemahannya cenderung merasa selalu benar. Jadi apapun yang dia katakan itu
selalu benar gitu. Itu biasanya kepribadian ini dimiliki oleh seseorang yang menjiwai kepemimpinan, yakni kepemimpinan yang otoriter. Untuk selanjutnya, ini kepribadian pragmatis damai. Pragmatis damai. Seseorang yang memiliki kepribadian pragmatis damai, ini biasanya ada 3. Di sini ada 3 untuk ciri-cirinya. Yang pertama, itu untuk kelebihannya, seseorang yang memiliki kepribadian pragmatis damai itu ciri-cirinya itu introvert. Introvert itu ialah seseorang yang tidak terlalu keterbukaan atas segala hal. Biasanya tertutup, malu-malu dan lain sebagainya. Dan yang kedua, untuk seseorang yang memiliki kepribadian ini biasanya pengamat. Biasanya dia seseorang yang memiliki kepribadian pragmatis damai, biasanya dia selalu mengamati apa yang ada di hadapannya, entah itu tentang pembahasan ataupun tentang perilaku seseorang. Biasanya cuma mengamati saja. Yang ketiga, di sini untuk ciri-cirinya, seseorang yang memiliki kepribadian pragmatis damai ini pesimis. Pesimis di sini mempunyai arti dia selalu memikirkan hal-hal negatifnya dibandingkan dengan hal-hal positifnya. Jadi mungkin seseorang yang memiliki kepribadian pragmatis damai ini mungkin untuk dirinya itu bertindak sebelum berpikir sebelum melakukan, mungkin begitu. Dan untuk kelemahannya, kepribadian pragmatis damai ini ada kelemahannya juga. Untuk kelemahannya biasanya di sini kurang antusias. Untuk kurang antusias itu contohnya dia selalu ingin menyendiri, menghindari konflik dan lain sebagainya. Ingin menyendiri, jadi kurang antusias. Dan untuk selanjutnya, kepribadian pragmatis damai untuk kelemahannya itu cenderung pesimis. Jadi seseorang yang memiliki kepribadian ini biasanya cenderung pesimis. Pesimis di sini memiliki arti memikirkan hal-hal negatif dibandingkan dengan positifnya. Untuk yang ketiga itu untuk kelemahannya dari pragmatis damai itu sulit mengambil keputusan. Contohnya dia sudah ada argumentasi, tetapi dia itu kurang percaya diri terhadap apa yang ada di pikirannya. Mungkin begitu. Untuk sulit mengambil keputusan. Cukup saja apa yang saya jelaskan pada pagi hari ini. Apabila dari awal terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda semua, karena sifat manusia itu al-insanu ala al-khata wa nisyan. Wallahu musta'an ila sabilir rahman, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.